Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para pemirsa, pecinta kurma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, sebagaimana yang kita telah sampaikan sebelumnya tentang bahwa manusia itu bertarung dengan waktu, dan bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu-waktu yang kita lewati. Salah satu waktu yang Allah bersumpah atasnya adalah waktu pagi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menggambarkan tentang waktu pagi. Pagi itu memecah kegelapan setelah melewati waktu malam yang gelap gulita, maka pagi itu seolah membuka tabir kegelapan tersebut menjadi cahaya yang terang benderang. Pagi adalah harapan, pagi adalah keajaiban dan pesan dari Allah untuk orang-orang yang ingin makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelumnya kita melewati kegelapan, sebelumnya kita melewati semacam dalam hidup itu kesedihan, ujian, maka pagi adalah secercah harapan, secercah doa dan juga keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kemudian telusuri di dalam Al-Qur'anul Karim, mengapa pagi itu diibaratkan sebagai waktu untuk kita memulai dan merencanakan perjuangan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pertama ketika Allah bersumpah dengan kalimat wal fajar, dan demi fajar, demi waktu fajar. Fajar asal katanya artinya memecah, membelah. Secara khusus tadi disebutkan fajar itu merujuk pada waktu terbitnya matahari. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwa fajar itu memecah kegelapan malam, menyingkap tabir malam yang gelap gulita. Kemudian sumpah Allah kepada waktu fajar menjadi simbol bahwa manusia berulang kali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melewati gelapnya malam. Artinya mungkin dalam kehidupan kita, pastinya kita tidak akan pernah luput dari dosa dan kesalahan. Itu bisa diibaratkan dengan waktu malam. Lalu Allah beri lagi kesempatan waktu pagi, artinya diberi kesempatan waktu kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi pagi dengan cahayanya, dengan embun yang segar, dengan udaranya yang masih jernih, itu benar-benar memberikan sebuah harapan besar dalam kehidupan kita. Maka dari sini kita belajar bahwa setiap masalah yang melahirkan rasa cemas, melahirkan rasa takut, kekhawatiran, maka fajar hadir untuk membelah kegelapan itu. Maka kesempatan Allah dihadirkan untuk memberikan solusi dari segala kecemasan tersebut. Nah, cahaya yang pertama muncul itu membawa pesan harapan bahwa setiap kegundahan akan pecah oleh ketenangan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Sehingga di dalam Al-Qur'an surah At-Takwir ayat 18 juga Allah menegaskan was-subhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh apabila telah menyingsing. Tanafas itu biasanya merujuk atau mengacu pada udara yang kita hirup, ya, pada udara yang kemudian kita hembuskan kembali, nafas, ya, tetapi juga merujuk kepada penyingkapan dari segala bentuk kesedihan. Artinya kita seolah sedang sesak dada kita dengan segala bentuk ujian kehidupan. Allah hadirkan udara, Allah hadirkan kemudian cahaya yang membuat tanafas, dada kita menjadi lapang, ya. Jadi kita itu tidak ada manusia yang tidak butuh udara tentunya,
oksigen, kita bisa bernafas dengan lega. Sekaligus ketika kita bernafas itu kita telah menghilangkan kesesakan dalam dada kita. Itulah gambaran waktu subuh. Sehingga kemudian disebutkan lagi was-subhi idza asfar, bahwa demi waktu subuh apabila mulai terang. Jadi waktunya untuk beranjak dan jangan larut dalam kesedihan. Waktunya untuk kita menata diri kita kembali dan tidak tenggelam dalam sedihnya atas perbuatan dosa kita, atas masalah-masalah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, tetapi justru dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi jalan keluar atas segala kebuntuan hidup yang sedang kita alami saat ini. Was-subhi idza asfar. Maka hikmah yang bisa kita petik dari sumpah Allah atas waktu pagi. Jadi waktu pagi adalah waktu yang masih Allah berikan kepada kita menjadi awal baru bagi lembaran kehidupan kita. Harapan dan kedekatan romantis antara kita dengan Allah ya selalu bergema di sela-sela munculnya mentari. Berpikir positif, aktif ya, dan memanfaatkan pagi hari dapat membentuk mindset dan kepribadian kita jauh lebih baik. Segala tantangan yang akan kita hadapi hari itu akan terasa ringan dan kemudian mudah untuk kita hadapi. Maka kondisimu pagi hari adalah cerminan bagi langkah kakimu seharian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.